Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Agustian dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Baik, di sini saya akan di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya meremote server Debian dengan menggunakan 3 cara atau 3 tools. Yang pertama dengan cara kita menggunakan XRDP. Yang kedua dengan menggunakan protokol Telnet, dan yang ketiga kita menggunakan protokol SSH. Nah, baik teman-teman, yang pertama yaitu kita akan gunakan menggunakan yang XRDP terlebih dahulu. Nah, teman-teman silakan masuk ke VM teman-teman sekalian. Nah, pastikan teman-teman sudah setelah teman-teman sudah membuat instalasi Debian 12. Nah, teman-teman pastikan sudah menambahkan repository. Kita masuk dulu, kita lihat apakah kita sudah menambahkan repository. Nah, kita sudah mendapatkan repository nih, yang dep https sampai yang bawah ini, yang tidak dipagari. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan repository? Teman-teman bisa masuk ke Chrome. Teman-teman bisa ketikkan saja repository Debian 12. Nah, teman-teman klik yang search list Debian Wiki. Cari terus sampai bawah. Nah, sampai menemukan source list. Nah, teman-teman copy yang dari Debian ini, yang ada tanda pagar, sampai yang ini. Setelah di copy, teman-teman masuk lagi ke VMware. Lalu teman-teman paste di bawah dari Debian CD-ROM. Ya, setelah dipaste, nah setelah mendapatkan repository, silakan teman-teman Ctrl X untuk save. Nah, ini nanti ada tombol apa? Ada pemberitahuan untuk save. Teman-teman pencet yes. Setelah mendapatkan repository, teman-teman pastikan update terlebih dahulu repositorinya dengan prompt apt update. Oke, sudah diupdate. Lalu teman-teman silahkan install XRDP di Debian dengan prompt apt install, atau get install juga bisa, XRDP. Baik. Nah, setelah diinstal, teman-teman bisa langsung saja masuk ke remote connection. Sebelum itu teman-teman pastikan terlebih dahulu IP atau server Debian teman-teman dapat terhubung ke laptop teman-teman atau yang sebagai klien. Jadi klien dan server itu harus saling terhubung, harus saling terkoneksi. Yang mana di sini kliennya adalah laptop kita atau bentuk fisik kita, dan servernya adalah Debian. Kita ketik IP A. Nah, di sini yang di ENS 34. Jika teman-teman sudah melakukan penambahan IP statik di control panel ataupun IP DHCP, pasti teman-teman akan bisa melakukan saling ping antara server dengan klien. Ya, oke, sudah dapat 4050. Oke, langsung saja kita melakukan ping untuk melihat koneksi antara server dan klien.
tadi 50. Nah, baik, sudah terhubung. Selanjutnya kita cek yang di klien juga. Kita lakukan ping. Oke, berhasil. Lalu kita langsung saja ke step awal. Nah, setelah teman-teman install XRDP dan memastikan bahwa server Debian dan klien atau laptop teman-teman saling terkoneksi, teman-teman silahkan masuk ke aplikasi yang ada di search remote desktop connection, pencet. Ya, ini saya sudah pencet. Lalu ketikkan IP server teman-teman, IP Debian teman-teman. 192.168.10.1. Ini IP saya. Konekkan. Nah, di sini teman-teman silahkan pencet yes. Kita akan masuk pada tampilan grafik user interface. Nah, username-nya teman-teman masukkan username root agar kita langsung masuk ke root. Passwordnya silahkan isi yang password teman-teman yang sudah dibuat. Oke. Nah, selesai. Jika berhasil, teman-teman berhasil terdapat menu root di sini ya, berarti tandanya teman-teman berhasil masuk ke server Debian dengan di remote oleh XRDP atau remote bawaan dari Windows. Coba kita lihat terlebih dahulu IP A itu berhasil, ping berhasil. Kita lakukan ping ke Google atau ping IP public. Oke, berhasil. Nah, jika sudah berarti kita sudah berhasil untuk remote server Debian dengan menggunakan tools atau aplikasi XRDP. Nah, baik, setelah tadi kita menggunakan XRDP, selanjutnya kita akan mencoba meremote server Debian dengan menggunakan tools atau protokol Telnet. Yang pertama, kita akan masuk ke VMware-nya dan teman-teman harus pastikan terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan remote atau instalasi, pastikan bahwa server Debian dengan laptop teman-teman atau klien dapat terhubung satu sama lain atau dapat terkoneksi satu sama lain. Nah, sekarang langsung kita akan demokan. Yang pertama yaitu kita pastikan bahwa kita sudah menambahkan repository. Oke, kita sudah menambahkan repository. Keluar, Ctrl X. Lalu kita ping terlebih dahulu ke klien supaya memastikan bahwa sudah terhubung. Oke, sudah. Setelah itu kita akan install. Kita akan masukkan prompt apt update untuk mengupdate repository. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan masukkan prompt search telnet 0. Nah, setelah telnet 0 kita langsung masukkan install tools telnetnya. Apt install telnet d. Nah, di sini terdapat perbedaan. Teman-teman bisa mendownload atau menggunakan telnet biasa yaitu dengan prompt telnet d saja, atau teman-teman bisa tambahkan min SSL. Artinya kalau min SSL ini perbedaannya dengan telnet D biasa, yaitu telnet D min SSL ini lebih ke encrypt atau lebih menambahkan keamanan pada proses remote teman-teman. Jadi ketika telnet biasa, telnet D saja ya teman-teman
Telnet D ini tidak akan memberikan keamanan yang lebih. Tapi jika telnet min SSL, maka teman-teman akan mendapatkan keamanan yang lebih gitu ya. Oke, kita akan menggunakan telnet D SSL saja. Tambahkan mini. Nah, setelah sudah mendownload dan berhasil, teman-teman harus pastikan terlebih dahulu langkah selanjutnya yaitu teman-teman harus menyalakan telnet client di sisi kliennya dengan cara DOS cphcpl control panel lalu ke program turn off. Lalu teman-teman cari yang telnet client. Teman-teman silakan di checklist ya, karena di sini saya sudah di checklist. Oke. Kalau sudah di checklist silakan klik oke. Lalu keluar. Nah, teman-teman langsung saja masuk ke command prompt. Nah, command prompt. Langsung ketikkan telnet. Nah, selanjutnya itu ketikkan atau masukkan IP Debian server teman-teman yang ingin di remote 40. Nah, jika berhasil tampilannya akan seperti ini. Dia akan muncul bacaan tkJOS login, yaitu tampilan untuk masuk ke Debian. Kita masukkan saja root. Nah, passwordnya. Nah, oke, berhasil menggunakan remote server Debian dengan menggunakan telnet. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba remote server Debian dengan menggunakan protokol SSH atau Secure Shell. Pertama yaitu kita akan pastikan repository sudah aktif, sudah di apt-get ya teman-teman, get update, apt-update. Oke, sudah. Baik. Nah, selanjutnya kita akan mendownload Open SSH Server dengan prompt apt install Open SSH Server. Nah, setelah sudah, teman silakan masuk ke nano etc shd config. Nah, teman-teman silakan cari port 22 karena port default atau port dari SSH itu 22. Shortcut untuk mencari port 22 yaitu teman-teman klik Ctrl W. Lalu mengetik port 22. Nah, akan muncul sendiri. Ya, itu dia port 22. Pagarnya kita hapus. Lalu yang permit login root ini. Nah, kita hapus pagarnya. Nah,
Yang prohibit password kita ganti dengan yes. Jika sudah, silakan Ctrl X lalu Y, enter. Kita restart terlebih dahulu service SSH start. Jika berhasil, kita cek dulu statusnya. PL status. Nah, jika sudah running berarti tandanya berhasil. Seharusnya berhasil, teman-teman. Kita masuk ke putih. Kita akan menggunakan putih sebagai sarana untuk remote server SSH. Nah, langsung saja kita masukkan IP Debian server, langsung ke open. Oke, kita pencet accept. Nah, jika tampilannya seperti ini, ada bacaan login S, berarti tandanya berhasil ya, teman-teman. Masukkan saja root 1, 2, 3. Nah, tandanya berhasil. Nah, baik, selanjutnya setelah kita meremote SSH dengan putih, nah, selanjutnya yaitu kita akan meremote lagi Debian server dengan SSH juga, namun dengan tambahan putih key atau dengan tambahan keamanan gitu ya, atau enkripsi yang lebih. Itu dengan kita akan menggunakan yang namanya putih generator, putih gen ya teman-teman. Nah, pastikan teman-teman sudah mendownload putih gennya ini ya. Kita langsung buka saja putih biasa. Nah, jika teman-teman sudah buka putih yang configuration dan putih kayak generator, teman-teman silahkan ketikkan IP Debian, teman-teman. Nah, teman-teman langsung ke save session. Teman-teman bisa melakukan cara ini untuk memudahkan teman-teman dalam login server. Ketikkan nama apapun ya, yang teman-teman mau, misalnya server Debian. Load server Debian. Ini ya, ketikkan IP. Save ya, hati-hati teman-teman jangan sampai salah. Nah, jika teman-teman hapus IP-nya, maka otomatis akan muncul. No. Ketika teman-teman ketikkan server Debian, otomatis akan muncul. Oke, baik. Teman-teman langsung saja ke data. Nah, teman-teman langsung masukkan root. Biar otomatis nanti masuknya ke mode root. Open. Oke, ke session. Oh, kita load dulu teman-teman, load data root. Oh, ulang. Sorry, maaf. Root. Oke, langsung ke session. Save. Nah, wait, masih ada ya. Nah, selanjutnya teman-teman pada putih kayak generator, silakan di generate. Teman-teman jangan lupa untuk gerak-gerakan mouse ya, biar dia cepat loadingnya. Gerakan mouse, digerak-gerakin. Nah, teman-teman silakan save private key. Yes. Teman bebas simpannya di mana, misalnya di dokumen. Kita namakan putih key 11. Save. Lalu teman-teman copy ini yang teks ini dari SSH RSA sampai ke bawah. Teman-teman silakan copy. Lalu masuk ke Debian VMware. Lalu kita akan beralih ke CD. Set. Ya, ikutin promnya teman-teman. Lalu kita akan membuat sebuah file yang namanya yaitu touch
kita akan buat file authorized min case. Nah, itu otomatis akan bikin. Kita akan mengisi atau mengkonfigurasi filenya dengan masuk nano authorize key. Kita langsung saja paste. Oke, di sini. Bentar, teman-teman. Saya masih ada ya di sini. Teman-teman langsung saja paste di dalamnya dengan cara klik kanan, atau tidak, kalau tidak bisa teman-teman bisa klik edit lalu ketik klik paste. Nah, dia otomatis akan ke paste. Langsung Ctrl X, yes, enter. Lalu kita lihat settingan kita tadi. Kalau sudah berhasil, oke, berhasil. Kita ls dulu. Oke, berarti ada ya authorized. Setelah itu, setelah kita save, lalu kita akan masuk lagi ke putih. Putih biasa configuration. Lalu kita masuk, jangan lupa di load ya teman-teman. Di load, chat load. Masuk ke tombol SSH authentication dan credentials. Teman-teman cari di sini browse. Nah, teman-teman cari file putih key yang sudah teman-teman buat tadi. Di sini saya ini ya, putih key 11. Open. Nah, oke. Selanjutnya session. Di save ya teman-teman, jangan lupa. Lihat lagi, kalau sudah save, oke. Oke, sudah di save. Kalau sudah di save, teman-teman tinggal klik silang. Kita akan mencoba ya masuk ke putih. Jadi teman-teman bisa load dulu cara masuknya. Tunggu sampai dia muncul IP-nya, lalu klik open. Atau teman-teman bisa klik server Debian 2 kali. Nah, tuh, otomatis dia akan masuk tanpa meminta masukkan username ataupun password. Otomatis masuk dengan catatan di sini ada bacaan authenticating with public KRS AKI. Berarti teman-teman remote SSH-nya sudah dilengkapi dengan kunci atau keamanan authenticating with public key. Jadi teman-teman aman ketika ingin meremote server Debian dari jarak jauh. Ya, jadi caranya seperti itu. Atau kita cara satu lagi. Kita masuknya server Debian load gitu ya kan. Open. Nah, sudah bisa. Nah, tambahan ya teman-teman. Teman-teman juga bisa meremote telnet, meremote Debian dengan telnet di putih juga bisa teman-teman. Silakan ketikkan aja IP server. IP Debian server. Klik order, otomatis dia akan berubah portnya 23. Telnet ya teman-teman. Klik open. Nah, teman-teman bisa kan remote Debian dengan menggunakan telnet di putih. Oke. Baik, segitu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.